Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, kita sudah masuk ke hari ke-8 ya Bapak Ibu ya dalam kegiatan PSP kita. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua masih semangat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Untuk kegiatan kita sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Mungkin Ibu Dewi bisa mimpin doa, Bu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Nah, sekarang ya, kita sebelum masuk ke materi kita pada siang hari ini, kita ice breaking dulu sepertinya ya. Ice breakingnya mudah saja Bapak Ibu. Saya akan memberikan pertanyaan. Bapak Ibu semua yang akan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Saya membacakan aja pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama. Susu apa yang berganti setiap 5 tahun sekali? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, susunan kabinet. Ayo. Iya, benar sekali Bapak. Wah, berarti Bapak udah belajar ice breakingnya. Terus pertanyaan yang kedua. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nasional. Nasihat. Nasihat. Wow, Bapak Wariman mendominasi ya. Oke. Itu aja dulu mungkin ice breaking kita. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk materi pada hari ke-8 ini, yaitu materi kita adalah tentang literasi digital. Wah, ya, mantap nih materi hari ini, Bu. Kebetulan sekali. Nah, di sini saya punya materinya. Nah, ini materinya adalah kita tentang literasi digital ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan pembukaan ya yang dipimpin oleh Bu Dewi dan kita juga sudah melakukan ice breaking. Selanjutnya adalah kesepakatan bersama. Untuk kesepakatan ini seperti hari-hari sebelumnya, tapi saya ingatkan kembali ya. Jadi nanti kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Nanti satu bicara semua mendengarkan. Tepat waktu ini dalam pengumpulan tugas ya Bapak Ibu ya. Sudah kita sepakati bahwa pengumpulan tugas pada setiap harinya adalah pukul 6.30 pagi. Ya, itu adalah waktu maksimalnya. Lalu berpartisipasi aktif dalam kelompok maupun dalam sinkronus. Lalu fokus pada sesi belajar ya. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita lakukan selama 8 hari. Nah, yang pertama, apa itu tujuan dari literasi digital? Tujuannya, nah nanti tujuannya pada saat Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi ini, saya mengharapkan nanti adanya pendalaman pemahaman terkait pentingnya penerapan literasi digital di satuan pendidikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan pada sekolah masing-masing. Lalu mengetahui aplikasi-aplikasi yang mendukung penerapan literasi digital di satuan pendidikan. Nah, jadi nanti apabila
di dalam literasi digital ini ada hal yang baru, Bapak Ibu dapat mengembangkan pula di sekolah Bapak Ibu, tempat mengajar Bapak dan Ibu. Nah, lalu kalau semuanya melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? HP, Bu. HP, ya. HP. Apa Bu kira-kira HP ini untuk apa ya Bu? Kalau zaman sekarang ya? Untuk browser apa saja, Bu? Iya. Ada lagi Bu? Bu Dewi, kira-kira apa yang Bu pikirkan tentang ini? Untuk sosmedan, Bu. Untuk sosmed, sosial media. Bapak Mariman? Untuk mengirim data, Bu. Untuk chatting. Ini kalau sekarang kalau untuk handphone ini bukan hal yang baru atau hal mewah lagi kan ya Bapak Ibu ya. Kita hampir setiap orang sudah memiliki handphone yang seperti ini ya. Jadi ini bukan barang mewah lagi sekarang, tapi ini juga adalah salah satu kebutuhan. Nah, lalu kalau Bapak Ibu lihat ini, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu semuanya? Laptop, Bu. Laptop atau notebook. Iya, untuk apa ini kegunaannya berarti Bapak Ibu? Semuanya Bapak Ibu di sini punya kan ya alat ini ya. Ini juga bukan barang mewah lagi sekarang, tapi juga kebutuhan ya. Untuk apa aja Bu Dewi kegunaan laptop Ibu nih? Ibu punya laptop untuk apa aja Bu? Membuat dokumen. Terus mengetik ya Bu ya. Banyak ya sebenarnya kegunaannya di dalamnya apabila kita bisa mengakses platform atau aplikasi-aplikasi, banyak sekali kegunaannya. Oke. Sekarang next. Nah, ini selama pandemi kita bertemu dengan siswa atau peserta didik kita menggunakan platform ini kan ya Bu ya. Pasti semua Bapak Ibu punya ya ini ya. Mungkin barangkali ada yang lebih lagi dari Classroom, Google Meet, WhatsApp, Zoom. Atau ada Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan salah satu aplikasi pembelajaran daring yang saya tampilkan? Ada Bu, saya Bu. Google Meet Bu. Google Meet. Bu Dewi semua aplikasinya digunakan Bu? Yang saya tampilkan ini? Google Classroom, iya. WA, iya. Zoom. Kalau Google Meet ini baru aja sih, baru kenal. Baru kenal. Waktu kita pelatihan ini ya Bu ya, baru menggunakan Google Meet. Iya. Pak Mariman gimana Pak? Apakah semuanya menggunakan Pak? Tadi malu saya. Pak Mariman itu generasi tua, tahunya Google Classroom saya tahu, alhamdulillah. WhatsApp saya tahu. Kalau Google Meet ini baru kenal. Zoom dikit-dikit lah ya. Jadi malu saya. Iya, nggak apa-apa Pak. Nah, berarti yang lebih dominan untuk aplikasi pembelajaran daring itu yang digunakan adalah Classroom ya, karena ini Classroom itu penggunaannya simple, mudah ya, dan mudah diakses. Next, lalu, nah, apa sih literasi digital? Nah, kita akan tahu jawabannya. Apa itu literasi digital? Nah, literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegritaskan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini adalah pengertian dari literasi digital. Nah, lalu mengapa literasi digital penting? Nah, ini adalah salah satu beberapa hal yang membuat kita mampu. Kenapa kita perlu sih literasi digital itu? Kenapa sih penting? Nah,
di sini saya menuliskan ada 4. Nanti Bapak Ibu boleh menambahkan sesuai dengan pengetahuan Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi dengan menggunakan literasi digital ini kita lebih kreatif, misalnya membuat poster atau misalnya mengedit video, banyak sekali ya untuk manfaatnya. Lalu memecahkan masalah, berkomunikasi lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Menurut Bapak Ibu, mengapa sih kita harus belajar literasi digital ini? Kenapa penting sekali untuk belajar tentang IT atau TIK-nya gitu? Apa menurut Bapak Ibu apa? Kenapa kita harus belajar? Saya dulu ya Bu ya. Ya silakan Bu Sri. Kenapa kita harus belajar? Karena perasaan saya nih ya Bu ya, kalau saya melihat siswa-siswa di sekolah saya itu kok kayaknya lebih pintar mereka menggunakan digital ini tadi, menggunakan aplikasi-aplikasi cepat sekali mereka. Sedangkan saya aja tadi waktu membuat NPWP pajak online itu, waduh, lama juga karena keterbatasan saya memahami digital ini tadi. Iya. Nah, jadi kenapa penting supaya kita yang pertama tidak ketinggalan zaman dulu. Iya, jadi benar-benar. Ya masa siswanya lebih tahu dari gurunya. Iya kan Pak Mariman? Itu menurut saya salah satunya. Silahkan Bapak Ibu ditambahkan. Bapak Ibu yang lain ya, Bu Dewi, apa Bu? Sama aja sih sama Bu Sri, untuk menambah pengetahuan kita yang mengikuti zaman sekarang lah ya. Kalau nggak mengikuti berarti kita banyak ketinggalan berarti kan. Terus Pak Mariman gimana Pak? Ada tambahan Pak? Ya begitulah, apalagi generasi yang lebih duluan. Menjadi tantangan bagi saya untuk bisa terus belajar, mencari pengetahuan tentang literasi digital, tentang kemajuan TIK terutama, supaya ya tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak yang lebih muda. Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, ini pendapatnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari perkembangan teknologi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini yang pertama adalah handphone, Bapak Ibu. Dulu waktu pada zaman saya mungkin ini handphone yang kelima dari sebelah kiri. Ini adalah pertama kali handphone yang saya punya, ya. Jadi perkembangan teknologi di negara kita itu perkembangannya cukup bagus untuk teknologinya. Jadi hampir setiap tahun itu ada variasi-variasi handphone baru dan sistem yang baru. Begitu juga ini misalnya adalah komputer. Nah, dulu komputer pada tahun 1977 bentuknya seperti itu. Mungkin dia belum bisa digunakan sebagai untuk alat pengetik. Lalu dia udah berubah zamannya sudah berubah lagi. Sampai pada sekarang. Kalau sekarang ada namanya komputer all-in-one ya. Jadi kita nggak pakai CPU lagi. Kalau dulu pakai hard disk, sekarang pakai SSD misalnya gitu. Atau dulu alat penyimpanan kita adalah disket pada zaman dulu, sekarang kita bisa sudah menggunakan flash disk. Ya, jadi untuk perkembangan teknologi itu tidak ada matinya. Jadi untuk teknologi itu selalu berkembang, menyesuaikan pada zamannya. Ya, jadi semakin pintar manusia, semakin berkembang pula teknologi yang kita gunakan. Nah,
Sesuai kodrat zamannya ya Bu ya. Iya, sesuai dengan kodrat zamannya Bu. Nah, lalu ini sasarannya untuk gerakan literasi di sekolah apa? Nah, ini adalah sasarannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Ini pemahaman ini dalam kata positif ya Bapak Ibu, untuk mungkin kalau semuanya digital internet itu kan kadang ada positifnya dan ada negatifnya. Jadi kita untuk meningkatkan pemahaman, apalagi untuk peserta didik itu kita anjurkan untuk ke arah yang lebih positif. Misalnya platform apa yang harus digunakan. Jadi kemarin peserta didik kita ada dapat kuota dari Kemendikbud ya selama pandemi ini ya. Ternyata untuk Bu. kuota Kemendikbud ini tidak semua bisa diakses. Nah, itu adalah pembatasan dari internetnya. Misalnya yang bisa diakses mereka hanya WhatsApp atau YouTube dan platform pembelajaran yang lainnya yang disesuaikan oleh pemerintah. Jadi siswa itu nggak bisa main game menggunakan kuota Kemendikbud misalnya, atau menggunakan browsing situs-situs lain menggunakan kuota Kemendikbud karena di situ sudah ada batasannya. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah. Misalnya, dalam hal layanan sekolah ini misalnya kita membuat website sekolah. Lalu kita menggunakan e-raport di dalam sekolah. Nah, itu pemanfaatan teknologinya. Jadi untuk memanfaatkan pembuatan e-raport, terus tuh website sekolah, bisa juga tentang pendanaan ya di dalam pemanfaatannya. Kalau pendanaan itu misalnya AKAS, ya masih banyak lagi. Atau kita bisa membuat promosi-promosi atau memperkenalkan sekolah kita kepada masyarakat yang luas menggunakan sosial media misalnya. Nah, yang ini adalah tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Keterlibatan orang tua ini misalnya menyediakan sarana dan prasarananya, lalu misalnya memantau anak-anaknya dalam perkembangan teknologi literasi digitalnya. Oke. Nah, ini adalah perangkat TIK yang kompeten. Ini perangkat TIK yang kompeten yang dianjurkan oleh sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekolah penggerak ini adalah perangkat yang kompetennya. Perangkat dan TIK yang dan komponennya maksudnya. Ya, ini di sini ini adalah simulasinya. Ya, ini ada perangkat teknologi, yang seberang sana juga perangkat teknologi. Tapi, nah Bu Soekarni baru masuk. Ini penerima, dan ini pengirimnya. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi untuk perangkat pengirimnya itu dia punya komponen perangkat TIK. Ya, perangkatnya itu adalah misalnya handphone atau komputer, laptop, tab. Nah, itu adalah perangkatnya. Lalu pesannya? Untuk pesannya itu bisa menggunakan pesan suara, gambar, video ya untuk pesan paketnya ini. Lalu umpan balik. Nah, umpan balik ini misalnya kita di dalam WhatsApp itu, misalnya kita mengirimkan pesan ke rekan kita, pasti nanti dia kalau tidak terkirim, dia misalnya centang 1. Kalau misalnya pesan kita terkirim, berarti dia centang 2. Lalu kalau pesan kita sudah dibaca, itu berarti centang 2 dan berwarna biru. Itu adalah umpan baliknya. Sama halnya Bapak dan Ibu kemarin menjawab di LMS.
ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, nanti ada centang birunya, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya tugasnya belum terpenuhi atau ada salah satu komponennya belum terpenuhi dan tidak komplit dalam menjawab, itu dia tidak bisa centang. Nah, jadi kita harus menggali lagi apa yang belum kita kerjakan. Nah, itu. Selanjutnya ini adalah gangguan. Nah, gangguan yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang pertama itu adalah gangguan yang bisa kita kendalikan. Gangguan yang bisa kita kendalikan adalah gangguan pada perangkat TIK yang sedang kita gunakan. Contohnya laptop nih, laptop Bapak Ibu tiba-tiba kayak punya Bu Sri tadi trouble, dia ceket. Nah, gimana cara mengatasinya? Itu kan kita bisa mengatasi sendiri ya. Tadi contohnya Bu Sri tadi trouble di laptopnya, tadi gimana cara ngatasinnya Bu Sri? Suaranya belum ada, Bu. Saya matikan, Bu. Saya matikan. Kemudian selang berapa lama saya hidupkan kembali. Alhamdulillah trouble-nya teratasi dan bisa mengikuti Zoom lagi malam ini. Iya, nah berarti kan trouble. Bertanya Bu Riani. Iya Pak. Tadi saya waktu Zoom tiba-tiba hilang sinyal saya. Jadi terputus Zoom saya, Bu. Nah, ini kalau seperti ini kan gangguan. Ini masuk yang mana, Bu? Yang bisa dikendalikan? Nah, kalau untuk internet, ya Pak. Untuk internet itu adalah gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, jadi kalau untuk hal yang bisa kita kendalikan itu yang bisa kita atasi. Misalnya laptopnya ceket, kita bisa restart ulang. Kita bisa matikan, restart ulang, kita loadingkan kembali. Kalau semuanya masalah internet itu adalah gangguan yang tidak dapat kita kendalikan karena itu biasanya sudah ada servernya, pusatnya, ya. Belum. Nah, misalnya ini server pada pusat takedown bisa jadi. Contohnya aja seperti ini, kan kita lagi ada penerimaan CPNS ya Pak ya. Pasti banyak sekali yang mengakses SSCN-nya. Nah, karena banyak yang mengakses itu ternyata server pada pusatnya adalah takedown, maka kita sebagai pengguna kita hanya bisa menunggu sampai hal itu diatasi oleh operator yang bersangkutan. Itu namanya adalah gangguan yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau begitu, gangguan yang tidak bisa kita kendalikan itu lebih bersifat pada softwarenya ya, Bu ya? Iya. Perangkat lunaknya ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Next ya. Jadi untuk yang tidak bisa dikendalikan itu dia yang perangkat lunaknya. Nah, ini adalah contoh perangkat TIK yang mendukung literasi digital sekolah penggerak. Jadi untuk sekolah penggerak kita harus punya paling tidak kita harus punya alat-alat ini, komputer atau laptop atau handphone yang ada Android-nya, ya. Jadi ada Android-nya, dia sistem Android. OS-nya adalah yang Android. Ini adalah contoh perangkat yang mendukung kita dalam literasi digital sekolah penggerak. Nah, ini contoh aplikasi yang kita gunakan yang ada di sekolah. Nah, kalau saya yang saya tahu ini yang biasanya digunakan di sekolah, tapi untuk LMS belum ya, sepertinya ya untuk di tempat saya itu belum. Tapi yang paling sering itu adalah Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp. Untuk Zoom ini kami punya ID-nya sendiri kalau di sekolah, jadi kita
masuk ke linknya, nanti ada ruang tunggunya. Nanti kalau siswa langsung pencet kelasnya dia kelas berapa. Begitu juga kita sebagai pendidik. Jadi nanti kalau di dalam Zoom meeting di sekolah kami itu kita masuk di ruang tunggunya itu, kita klik aja di breakout namanya, kita pilih kelas kita yang mana, kita masuk di kelas itu, kita join di kelasnya. Jadi satu ID itu bisa digunakan oleh seluruh kelas. Nah, kalau untuk di sekolah Bapak Ibu bagaimana? Kalau di sekolah kami sama, Bu. Jadi menggunakan Zoom meeting yang dikelola oleh sekolah, sama persis dengan di sekolah Bu Riani. Jadi sudah ada ruang-ruang kelas khusus. Jadi seperti kita di sekolah juga, cuma melalui daring. Oh iya. Kalau di tempat pemariman di Singkawang gimana, Pak? Ini tidak bisa menggambarkan yang di Singkawang secara keseluruhan. Ini kebetulan yang di sekolah saya, ini yang dipakai selama pandemi ini menggunakan Google Classroom. Jadi kami dari sistem di sekolah, guru diarahkan untuk semuanya menggunakan Classroom yang sudah dikelola oleh tim IT yang ada di sekolah. Nah, dibagi kelas-kelas, kami juga nanti guru dipanggil, diundang masuk ke dalam kelas tertentu yang dia mengajar. Misalnya saya mengajar kelas 12 TKR, nah saya diundang masuk kelas di situ. Nanti saya bisa berkolaborasi di situ dengan guru yang lain dan anak-anak untuk pembelajarannya, begitu, Bu. Oh iya, iya, iya. Terima kasih Pak Mariman. Kalau di sekolah Bu Dewi bagaimana, Bu? Sama aja sih, Bu. Kalau di sekolah saya itu aplikasi untuk di kelas itu adalah Google Classroom. Kalau untuk tes sumatif kayak mid semester, ulangan semester itu biasanya pakai Moodle, pakai LMS. Itu tim IT sekolah yang bikin. Jadi kita tinggal store soal, mereka yang masukkan ke LMS-nya. Oh iya, ya. Ya, bervariasi ya Bapak Ibu ya, pembelajaran kita selama kondisi pandemi ini. Nah, sekarang ini waktunya adalah kita diskusi kelompok. Nah, seperti biasa, diskusi kelompoknya ini hanya nanti Bapak Ibu bisa download LK-nya di LMS ya. Ini adalah pertanyaannya seperti ini. Bapak Ibu harus menginstal aplikasi Rumah Belajar di smartphone Bapak Ibu. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti apa nanti Bapak Ibu tulis, ketik sesuai dengan LK yang ada di LMS. Ya, ini menggunakan smartphone-nya aja, Bapak Ibu menggunakan handphone-nya aja. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti apa? Misalnya buka Play Store, lalu ketik di pencarian Rumah Belajar, lalu nanti ketik install. Setelah ketik install nanti diapain lagi, diaktifkannya seperti apa? Ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua itu adalah mengaktifkan akun belajar.id. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk akun belajar.id ini ada batas waktunya. Apabila Bapak Ibu tidak segera mengaktifkan, maka akun belajar.id ini tidak bisa diakses kembali. Jadi sayang sekali misalnya Bapak Ibu tidak mengaktifkan akun belajar.id. Untuk email dan passwordnya, silakan Bapak Ibu tanya kepada operator Dapodik masing-masing pada sekolah Ibu. Jadi nanti operator sekolah itu nanti punya email dan password Bapak Ibu untuk mengakses akun belajar.id ini. Jelas? Diskusi kelompoknya, pertanyaan untuk diskusi kelompoknya Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi, Bapak Ibu, mungkin kita akhiri aja sinkronus pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Saya akhiri
sinkronus kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.